Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Jadi, masa Bani Umayyah atau dinasti Umayyah adalah dinasti pertama di dalam masa kekhalifahan Islam. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti ini berdiri karena terjadi konflik antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, sehingga menyebabkan terjadinya dua peristiwa, yaitu peristiwa Perang Siffin dan peristiwa Takim. Dari kedua peristiwa tersebut membuat Muawiyah bin Abi Sufyan secara resmi menjadi raja atau khalifah pertama pada masa kekhalifahan Islam dan secara resmi mendirikan dinasti Umayyah. Salah satu aspek atau bidang yang cukup berkembang pada masa dinasti Umayyah adalah terkait dengan politik. Nah, di sini politik dinasti Umayyah itu di sini saya bagikan dalam dua hal, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Nah, dalam politik dalam negeri, dinasti Umayyah memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahannya dari yang awalnya kota Madinah dipindahkan ke kota Damaskus. Terdapat dua faktor yang melandasi mengapa hal ini terjadi, yaitu faktor keamanan dan faktor politis. Dalam faktor keamanan, dipilihnya kota Damaskus ini karena berjauhan dengan kota Kufah yang merupakan pusat dari pengikut Ali atau kaum Syiah, dan juga kota Hijaz yang merupakan tempat bermukimnya Bani Umayyah dan Bani Hashim. Adapun dalam faktor politis, mengingat Damaskus merupakan salah satu wilayah yang termasuk ke dalam Syam, dan Syam merupakan kekuasaan dari Muawiyah bin Abi Sufyan selama 20 terakhir, sehingga memutuskan di sana. Nah, dalam kebijakan politik luar negeri, dinasti Umayyah melakukan kebijakan ekspansi atau penjajahan terhadap wilayah atau negara-negara lain. Nah, sehingga menyebabkan wilayah dari dinasti Umayyah tersebut menjadi luas. Beberapa wilayah yang dijajah oleh dinasti Umayyah yaitu misalkan Spanyol, Afrika Utara, Maroko, Persia, Jazirah Arab, Palestina, Kirgistan, Uzbekistan, hingga Pakistan. Setelah kita membahas sebelumnya yaitu perkembangan politik pada masa Bani Umayyah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perkembangan ekonomi dan administrasi pada masa Bani Umayyah. Yang pertama yaitu kita akan membahas terkait dengan perkembangan ekonomi masa Bani Umayyah. Seperti yang sudah disinggung di awal bahwa Bani Umayyah itu melakukan ekspansi atau penjajahan ke wilayah-wilayah lain, maka sumber pendapatan dari Bani Umayyah juga dari ekspansi tersebut. Jadi mereka mengeruk atau mengambil sumber daya alam dari wilayah-wilayah tersebut seperti emas, perak, dan semacamnya. Begitupun juga dengan sumber daya manusianya. Jadi mereka merekrut budak-budak, mengangkutnya ke kerajaan Bani Umayyah untuk dipekerjakan, sehingga keuangan atau keadaan ekonomi Bani Umayyah pada masa itu menjadi makmur berkat ekspansi yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu terkait dengan administrasi pemerintahan. Jadi pada bidang administrasi pemerintahan, Bani Umayyah itu dibantu oleh seorang kutab atau seorang sekretaris. Nah, sekretaris ini terbagi atas beberapa bagian lembaga juga. Ada yang mengurusi terkait dengan surat menyurat, ada yang mengurusi terkait dengan pencatatan pengeluaran dan penerimaan negara, ada yang mengurusi terkait dengan kemiliteran dinasti Abbasi, dinasti Umayyah. Selain kutab, dinasti Umayyah juga membentuk sebuah lembaga yang disebut sebagai Al-Hijabah, yaitu sebuah departemen yang bertugas untuk mengawal atau melindungi khalifah. Selain Al-Hijabah juga terdapat yang disebut pada bidang kehakiman, yaitu Nizam Al-Qadai. Nizam Al-Qadai ini terbagi atas tiga bagian, yaitu Al-Qada, Al-Hisbah, dan An-Nada' fil Mudallim. Nah, pada Al-Qada yaitu adalah hakim yang memutuskan suatu perkaranya berdasarkan ijtihadnya. Sedangkan Al-Hisbah adalah hakim atau pengadil yang memutuskan perkara terkait dengan permasalahan umum yang memerlukan keputusan cepat. Sedangkan An-Nada' fi Mudallim yaitu adalah hakim tertinggi atau mahkamah tertinggi atau mahkamah banding. Pada masa pemerintahannya, Bani Umayyah juga diketahui juga melakukan perekrutan terhadap orang-orang non-muslim.
mereka biasanya berprofesi sebagai seorang dokter, administrator, penasehat maupun di bidang militer. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan konsolidasi politik yang dilakukan pada masa Umar bin Abdul Aziz atau penguatan-penguatan yang dilakukan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Di sini terdapat 2 poin konsolidasi politik yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama itu pada aspek diri sendiri dan keluarganya. Jadi Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai seorang yang sederhana, tidak suka menghambur-hamburkan uang dan berperilaku sesuai dengan syariah Islam. Ia juga mengembalikan harta-harta yang bukan menjadi haknya, Jadi harta-harta tersebut yang berasal dari rampasan dan tidak sesuai dengan syariah Islam, ia kembalikan kepada pemilik-pemiliknya. Yang kedua yaitu pada aspek pemerintahan. Jadi Umar bin Abdul Aziz begitu selektif terhadap pejabat-pejabat yang menemaninya selama masa pemerintahan. Jadi ia menyeleksi secara teliti mana orang yang baik, mana orang yang menerapkan syariah Islam dengan baik. Umar bin Abdul Aziz juga melakukan pemecatan terhadap pejabat-pejabat maupun gubernur yang melakukan tindakan zalim terhadap rakyatnya. Selanjutnya yaitu pembaruan politik pada masa Umar bin Abdul Aziz. Setidaknya terdapat 5 pembaruan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama adalah dalam bidang ekonomi. Umar bin Abdul Aziz melakukan 2 cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama adalah melakukan pembagian kekayaan negara secara merata kepada rakyatnya. Jadi kekayaan negara itu dibagikan secara rata, tidak tebang pilih terhadap rakyatnya. Dan yang kedua adalah melakukan pertumbuhan ekonomi. Jadi selain melakukan pembagian yang merata, juga melakukan pertumbuhan ekonomi, juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk keberlangsungan rakyatnya. Yang kedua adalah dalam bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, seperti yang disinggung di awal, bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang selektif dalam memilih pejabat-pejabat yang akan menemaninya di pemerintahan. Umar bin Abdul Aziz tidak membedakan mana apakah ia bangsawan atau bukan. Selama dia kompeten dalam bidangnya, maka ia akan dipilih dan ditunjuk oleh seorang Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya yaitu dalam bidang hukum. Dalam bidang hukum, Umar bin Abdul Aziz begitu objektif dalam memilih hukum. Bahkan ia sendirilah yang memilih para hakim-hakim yang ada sehingga keadilan tercipta pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dalam bidang keilmuan, Umar bin Abdul Aziz begitu dekat dan melakukan kolaborasi dengan para ulama-ulama yang ada di sana, mengadakan hal-hal yang berbau keilmuan, melestarikan pusat-pusat keilmuan dan juga melakukan kodifikasi hadis. Jadi kodifikasi hadis atau pembukuan hadis itu pertama kali dilakukan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, selanjutnya pada bidang sosial, Umar bin Abdul Aziz melakukan 3 revolusi, yaitu revolusi terhadap dirinya sendiri, revolusi terhadap keluarganya, dan juga revolusi terhadap rakyatnya. Selanjutnya adalah perlawanan terhadap Bani Umayyah. Selayaknya sebuah kerajaan, sebuah dinasti, pastilah ada sekelompok orang yang tidak suka terhadap pemerintahan tersebut. Nah, hal ini juga berlaku terhadap Bani Umayyah. Setidaknya terdapat 3 kelompok yang melakukan pemberontakan terhadap Bani Umayyah. Yang pertama adalah kaum Syiah. Seperti yang kita ketahui bahwa Bani Umayyah memang mendapatkan kekuasaannya setelah berkonflik dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, kaum Syiah begitu dendam terhadap Bani Umayyah karena mereka mengambil kekuasaan yang seharusnya berada di tangan keluarga-keluarga Ali seperti Hasan maupun Husain. Selanjutnya yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Kaum Khawarij adalah kaum yang kontra terhadap kedua belah pihak, yaitu kaum Syiah maupun kaum terhadap Bani Umayyah. Jadi mereka tidak menyukai kedua kelompok tersebut dan melakukan pemberontakan. Nah, selanjutnya yaitu dari Bani Abbasiyah. Jadi sekelompok orang yang berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib melakukan pemberontakan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap Bani Umayyah. Nah, dari pemberontakan yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah tersebut, nantinya Bani Umayyah akan hancur dan akan membuat sebuah dinasti baru, yaitu dinasti Abbasiyah.
Itu saja video dari saya pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.